Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ardi Bahtiar dengan NRP 21031971138. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kecerdasan buatan dengan materi Search Algoritma 1 dan 2. Yang pertama adalah algoritma 1. Ini adalah kasus dari algoritma 1. Dan ini adalah tree yang sudah saya buat, yaitu di mana S memiliki cabang A dan B, sedangkan A memiliki cabang B dan C, B memiliki cabang C, C memiliki cabang D dan Z, D memiliki cabang Z. Kembali ke A memiliki cabang D, memiliki cabang C dan Z, C memiliki cabang Z. Lalu B memiliki cabang A dan C, A memiliki cabang D, D memiliki cabang C dan Z, dan C memiliki cabang Z. Kembali ke C memiliki cabang D dan Z, D memiliki cabang A dan Z. Yang pertama adalah metode breadth first search, di mana metode ini akan mencari tujuan yang kita tuju, yaitu Z, dengan cara melebar atau zigzag seperti pada gambar, yaitu S akan bergerak ke kiri, lalu ke kanan, lalu ke kiri lagi, ke kanan sampai menemukan tujuan. Dan ini adalah algoritma breadth first search, yaitu S memiliki cabang A dan B, A memiliki cabang B dan D, B memiliki cabang A dan C, dan D memiliki cabang C dan Z yang kita tuju. Yang kedua ada metode depth first search, yaitu metode yang melebar. Seperti pada gambar di sini, S akan ke A, B, C, D, lalu ke Z, ke tujuan. Dan ini adalah algoritma depth first search-nya. S memiliki cabang A dan B, lalu A ke cabang B dan D, B ke cabang C, C ke cabang D dan Z, dan D ke cabang Z. Terakhir yang ketujuh. Yang ketiga ada metode best first search, yaitu di mana akan ada nomor dan di sini akan dicari nomor terkecil. Seperti pada gambar ini, S akan ke B karena B di sini memiliki nomor yaitu 2, jika ke A akan memiliki 4, dan B langsung ke A karena di sini memiliki nomor 1, dan A ke D, di sini ada nomor 3 perbandingan dengan 9, dan D akan ke C, di sini ada nomor 2, dan C langsung ke tujuan kita, yaitu Z. Dan ini adalah algoritma best first search-nya. S memiliki anak B dan A, lalu A dan C, dan sampai Z ke tujuan. Metode hill climbing, di sini juga menggunakan nomor, memilih nomor yang terkecil dari S menuju ke Z tujuan. Di sini adalah algoritma hill climbing. Metode yang kelima adalah metode brush and bound. Di sini juga sama, menggunakan nomor, akan mencari nomor yang paling terkecil seperti pada gambar di samping. Dan ini adalah algoritma brush and bound-nya seperti ini. Lalu keenam ada metode dynamic programming, juga sama, masih menggunakan nomor-nomor dan akan dari S ke Z akan mencari nomor terkecil. Dan ini adalah algoritma dynamic programming. Lalu yang kedua ada search algoritma 2. Yang pertama, buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari data buatlah tree-nya. Di sini ada graf yang sudah saya grafnya ini. DA itu daerah asal, A itu angsa, P adalah petani, S adalah serigala, dan G
adalah padi, DT adalah daerah tujuan. Ini keterangan di bawah ini. Dan ini adalah tree-nya yang sudah saya buat, di mana DA memiliki cabang A dan P, A memiliki cabang S dan P, S memiliki cabang G, dan G memiliki cabang P dan DT. Kembali ke P memiliki cabang G memiliki cabang S dan DT. Kembali ke P memiliki cabang A dan G, A memiliki cabang S memiliki cabang D, G memiliki cabang DT. Kembali ke G memiliki cabang S dan DT, S memiliki cabang A. Dari tree yang telah Anda buat, pada nomor 1 tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Nah, ini adalah algoritmanya, dan ini adalah tree-nya yang sudah saya buat. Di mana DA memiliki cabang A, CS, G, P, dan ke daerah tujuan. Lalu yang ketiga, dari tree yang telah Anda buat, pada nomor 1 tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Dan ini adalah algoritmanya, dan ini adalah tree-nya, ya tadi zigzag seperti tadi. Yang keempat, buatlah graph ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Graph-nya ini keterangannya adalah 0,0 kondisi awal, 4,0 adalah isi teko A penuh, 0,3 isi teko B penuh, 1,3 sebagian air keluar dari teko A, 2,1 sebagian air keluar dari teko B, 0,3 membuang air ke tanah mengkosongkan teko A, 2,0 membuang air ke tanah mengkosongkan teko B, 3,0 membuang teko B ke teko A hingga penuh. Dan ini adalah tree-nya. 0,0 memiliki cabang 4,0 dan 0,3 sampai seterusnya ini. Yang kelima, dari tree yang telah Anda buat, pada nomor 4 tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan depth first. Dan ini adalah tree-nya yang sudah saya buat, dan ini algoritmanya, dimana kan 0,0 langsung ke 4,0 dan turun ke 1,3 dan 0,3 lalu ke 2,1. Ini yang daerah tujuan. Lalu yang nomor 6, dari tree yang telah Anda buat, pada nomor 4 tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Ini adalah tree-nya, dan ini algoritmanya sampai ke 2,1. Nomor 7a, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan atau state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first, atau biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Ini adalah masalahnya, dan ini adalah tree-nya. A memiliki cabang B dan C dan seterusnya ini pada gambar. Lalu ini metode best first. A akan mencari nomor terkecil, ini bergerak ke kiri sampai ke tujuan, yaitu Z. Dan ini adalah algoritma best first-nya. Lalu 7b, lakukan langkah pencarian untuk graph di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Ini metode branch and bound-nya, di mana A akan ke cabang B ke cabang D ke cabang F, dan F ke cabang Z. Algoritma branch and bound seperti ini. Lalu metode dynamic programming, A akan ke cabang B ke cabang D, dan D ke cabang F ke cabang Z. Lalu ini adalah algoritma dynamic programming-nya seperti pada gambar ini. Buatlah semua kemungkinan jalan dalam game NIM dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut, berikan semua nilainya dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan.
Contoh permainan berjalan. Jika pihak lawan memilih 10-1 pada langkah pertama, maka komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 8, 2, dan 1. Seperti ini. 9. Suatu permainan game dapat ditelusuri secara optimal dengan menggunakan prosedur alpha beta planning. Jelaskan langkah-langkah Hepper untuk pohon di bawah ini. Ini. Dan ini adalah algoritmanya. 1. Hampir node pertama pada leaf dengan nilai 4 naik ke parent pada level 3. Masukkan nilai 4 hampir 8. Karena 8 lebih besar dari 4, maka ganti parent dengan 8. 2. Setelah leaf pertama terhampir naik lebih tinggi ke level 2, masukkan nilai 8. 3. Hampir node ketiga pada leaf dengan nilai 2, maka dengan nilai 2 naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 2. Hampir 7, karena 7 lebih besar dari 2, maka ganti parent dengan 7. Hampir node kelima pada leaf dengan nilai 12 naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 12. Hampir 1, karena 12 lebih besar dari 1, maka parent tepat dengan nilai 12. Yang seterusnya adalah hampir node ke-7 pada leaf dengan nilai 21 naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 21. Hampir 5, karena 21 lebih besar dari 5, maka parent tetap dengan nilai 21. Jika kita menghampiri leaf berikutnya, kita mencari yang lebih tinggi atau lebih besar dari 21, maka node 8 level 4 kita potong. Begitupun leaf selanjutnya. Pada level 4 yang bernilai lebih dari 21, maka kita potong. Selanjutnya masuk pada level 2, kita mencari yang kurang dari 7, maka kita potong leaf kedua dengan nilai 12 dan 21, kemudian lanjut leaf selanjutnya dengan nilai 5, maka parent pada 12 berarti bernilai 5. Kemudian node ke-6 kita potong karena pada level 4 nilai node lebih dari 21. Lanjut ke leaf berikutnya tidak kita hampir karena 12 lebih dari 7. Lanjut ke level 1 mencari nilai yang lebih dari 15, sehingga pada leaf 12 kita potong. Kemudian level paling atas di tree yaitu level 0, di mana mencari yang terkecil dari level di bawahnya, yaitu level 1 yang nilainya adalah 12. Terima kasih. Sekian penjelasan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.